saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Untuk bergerak cepat, usut tuntas dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melakukan perlawanan agar dikenakan tindakan tegas dan terukur. Kang Deddy Mulyadi marah terhadap Taufik Hidayat. Ini adalah sebuah kode keras buat Taufik. Maka saya ingatkan, segeralah menyerahkan diri ke pihak berwajib. Karena Kang Deddy Mulyadi sudah marah terhadap kamu, Taufik. Taufik, jika kau ingin berbuat seperti itu, jangan kau lakukan terhadap anak manusia. Jangan kau lakukan terhadap perempuan, bahkan terhadap hewan pun. Perbuatanmu itu tidak pantas, Taufik. Pantas saja Kang Deddy Mulyadi marah. Pantas saja warga Jawa Barat marah. Karena perbuatanmu sudah keterlaluan. Baik Baraya, Kang Deddy Mulyadi tidak terima warganya ada yang dianiaya oleh seorang laki-laki yang, maaf, bejat. Kita simak Baraya, silakan. Assalamualaikum, sampurasun, gojeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pasti pendukung Argentina dan Messi bahagia ya. Menang 2-0 kan? Semangat terus. Masih banyak pertandingan berikutnya. Dan semoga Argentina dan Messi terus menciptakan gol-gol indah. Dan pada seluruh warga Jabar dan warga Indonesia, saya menyampaikan ada peristiwa yang biadab terjadi di Jawa Barat. Seorang perempuan yang dipacari, disekap, dianiaya, dicacatkan kedua matanya hingga tidak melihat lagi, dan bibirnya mungkin digunting sampai saya tidak tega melihatnya. Seluruh tubuhnya melepuh dan rusak. Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar. Mari kita bersama terus menangkap saudara Taufik Hidayat si biadab ini, dan pada seluruh warga, mari kita sama-sama mencarinya. Salam untuk semuanya. Dan tentu saja seruan dari Bapak Aing ini, Kang Deddy Mulyadi, disambut langsung oleh orang-orang yang mencintai keadilan, mencintai kedamaian. Apapun profesinya, mereka menyambut seruan Kang Deddy Mulyadi, termasuk oleh para konten kreator, oleh para netizen, untuk membantu segera menangkap si Taufik yang biadab. Kita simak Baraya, silakan. Oh, jadi kos kieu nya bebeungetan aslina jelema psikopat anu kutega gitu nyiksa awewena. Astagfirullahaladzim. Sia mah teu layak disebut jelema. Sato oge leuwih mulia tibatan sia. Ya Baraya, jelema ieu geus jadi buronan nasional. Share-nya video ieu sebanyak-banyakna, terus screenshot eta fotona sebar di sakabeh platform sosial media. Ngerah gancang katewak. Lamun misalkan teu katewak ku polisi, beunangna keluarga seuseuh beungeutna. Gunting kanyutna, berekeun, parabkeun ka buaya. Teu layak hirup jelema kos kieu mah. Sia mah lain jelema jurig jarian. Astagfirullahaladzim. Emosi aing. Komo ningali kondisi korbanna, astagfirullahaladzim. Teu tega. Beungeut sagelis-gelis gitunya dirusak ya. Kula laki modelan kos kieu. Ya Allah ya Robi. Baraya pokok namanya udag ya, jelema ieu udag. Teangan nepikeun ka panggih. Pokoknya Baraya PP terus sampai dapat. Kita simak lagi Baraya, silakan.
Halo, assalamualaikum Baraya. Lamun di jalan manggih bebengetan ieu lalaki ieu ngaranna Taufik Hidayat, umurna 30 tahun, ti Ranca Ekek Bandung, dep kolektor. Tadina nama tapi jadi DPO Polda Jawa Barat. Kunaon? Kulantaran salila 3 tahun geus menyekap, menyiksa dan merampas harta kekasihnya bernama Yuvita umur 29 tahun asli Bandung. Nah, singkat cerita, pertama kali kenal lewat aplikasi. Biasa pacaran normal ya, bahkan sempat si laki-laki ini datang ke rumah perempuannya, tapi namanya ngakunya Yoga bukan Taufik. Nah, awal dari bencana itu gara-gara si Yuvita ini dipindah tugaskan dari Ranca Ekek pindah ke Pasteur, jadi posesif si Taufik ini. Bahkan dia membuat surat pengunduran diri secara sepihak tanpa sepengetahuan Yuvita. Bahkan dia ngechat ke keluarganya kalau Yuvita ini dimutasi ke Pancalengka untuk memutus komunikasi keluarga dengan Yuvita. Nah, di situ harta kekayaannya Yuvita itu mulai dirampas, mulai dari motor, kemudian dari handphone, laptop, emas, kemudian BPJS ketenagakerjaannya dicairkan, lalu identitasnya digunakan untuk pay letter atau pinjol. Untuk apa? Untuk poya-poya, ya, beli miras begitu. Nah, terus dia apabila menolak untuk berhubungan badan disiksa. Yang pertama diserang itu matanya, ya, disiksa, matanya infeksi kanan kiri akhirnya buta. Kepalanya sering dipukul, telinganya sering dipukul, bahkan kepalanya infeksi mengeluarkan cairan, bahkan ada yang bilang itu ada belatungnya. Hidungnya sampai bengkok, ya, mirisnya lagi si bibirnya itu digunting. Kemudian kakinya, tangannya dibacok menggunakan golok, tidak diobati. Jadi selama disiksa 3 tahun disekap itu tinggal di kamar mandi dengan menggunakan pembalut untuk kepentingan buang air besarnya. Bayangkan, apabila menjerit saat disiksa atau teriak, diancam akan dibunuh. Bahkan penjaga kosnya pun diancam akan dibunuh, ya. Nah, keluarganya tidak tinggal diam. Waktu itu dia curiga, akhirnya mencari ke kosan di daerah Pasteur, ternyata tidak ditemukan. Akhirnya mengunggah video berita kehilangan. Nah, karena tahu si Taufik ini mengancam pihak keluarga kalau tidak di take down akan menyiksa si Yuvita. Nah, pelajaran untuk kita semua, ya. Apabila kenal dengan laki-laki lebih selektif lagi, ya, dengan pasangan lebih selektif lagi. Apabila udah terlihat manipulatif, temperamen, sudah mundur teratur, tidak usah dilanjutkan, ya. Hanya ada di Dracin, hanya ada di sinetron. Orang manipulatif usia segitu bisa berubah menjadi orang yang baik, ya. Nah, untuk Yuvita, keluarganya, mudah-mudahan cobaan ini bisa dilalui, diberikan kesabaran, ketabahan, ya. Mudah-mudahan diangkat derajatnya, kembali sehat. Itulah kronologi singkat kejadian yang menimpa YTR. Tidak hanya Kang Deddy Mulyadi yang marah terhadap Taufik. Ternyata tidak hanya warga masyarakat Jawa Barat yang marah terhadap Taufik. Bahkan Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, ikut angkat bicara. Kita simak, Baraya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3, saya mengecam keras dan mengutuk tindakan keji berupa penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan hukum yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Saya minta kepada Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran untuk bergerak cepat, usut tuntas dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melakukan perlawanan agar dikenakan tindakan tegas dan terukur. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan sekejam ini. Hukum harus ditegakkan dengan tegas demi keadilan bagi korban dan rasa aman masyarakat. Ini adalah merupakan sebuah kode keras buat Taufik. Maka saya ingatkan, segeralah menyerahkan diri ke pihak berwajib. Karena Kang Deddy Mulyadi sudah marah terhadap kamu, Taufik. Dan Bapak Habibur Rahman pun sudah memberikan kode keras terhadap Kapolda Jabar, yaitu dengan menyebutkan, jika pelaku melakukan perlawanan agar dikenakan tindakan tegas dan terukur. Tindakan tegas dan terukur. Baraya, semoga saja si Taufik yang sontoloyo dan tidak punya rasa pri kemanusiaan ini segera tertangkap dalam kondisi hidup maupun kondisi metong. Dan semoga ketika sudah tertangkap segera dihukum seberat-beratnya. Baik Baraya, alhamdulillah juga Kang Deddy Mulyadi, beliau sudah bertemu dengan keluarga korban, yaitu kakak iparnya. Kita simak Baraya, silakan. Ini saya sudah bertemu dengan
kakak iparnya korban. Iya betul. Namanya korbannya Yuvita Tri Rejeki. ya sekarang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hilang dari rumah dibawa laki-laki bernama Taufik Hidayat. Taufik Hidayat selama 2 tahun. 2 tahun. Dan kemudian sekarang di rumah sakit ditemukan dalam keadaan sudah mengalami cacat permanen, yaitu kehilangan penglihatan, Penglihatan. tubuhnya Bibirnya digunting, gunting. tubuhnya disundutin Iya rokok, banyak. penuh tato, bekas banyak luka, Betul. dan pelakunya masih buron. Saya yakin Polda Jabar tidak akan lama bisa menangkapnya karena ini tindakan keji yang latar belakangnya kita belum tahu. Tiba-tiba seorang perempuan yang punya karir, bekerja dengan baik, punya kekayaan yang cukup menurut saya, punya motor, punya laptop, punya tabungan, punya penghasilan, kemudian dia berubah nasibnya menjadi sangat mengenaskan. Dan tadi ada keluhan persoalan tidak bisa diklaim BPJS karena korban penganiayaan. Untuk itu kami menanggung seluruh biayanya sampai sembuh. Terima kasih. Iya, terima kasih. sekali. Pembelajaran bagi seluruh wanita di Indonesia, di Jawa Barat, hati-hati terhadap bujuk rayu laki-laki yang mengakibatkan derita yang tiada akhir bagi perempuannya. Lindungi anak-anak kita, adik-adik kita dari peristiwa yang serupa. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita harus lebih overprotektif menjaga anak perempuan kita, saudara perempuan kita, agar supaya jangan sampai kejadian yang keji ini kembali terulang. Naudzubillah min dzalik ya baraya. Dan semoga kita berharap juga pelakunya segera ditangkap, kap. Ya, jangan nunggu lama-lama lagi. Kita percayakan kepada pihak berwajib, kepolisian. Demikian baraya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.